Shalom, Jemaat Gereja Betel Maranatha yang dikasihi Tuhan. Hari ini tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember, di mana kita semuanya umat Tuhan merayakan hari kelahiran Tuhan kita yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini mari bersama-sama kita bersukacita di dalam suasana Natal, di mana Tuhan Yesus lahir di dalam dunia ini menjadi pokok keselamatan bagi kita orang-orang yang percaya kepada Dia. Bersama-sama sebelum kita mulai ibadah Natal pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu menyerahkan ibadah kita hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan seluruh umat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, yang mengikuti siaran secara online ini. Bila mereka semuanya diberkati oleh Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan jamah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hari ini kami boleh bersukacita bersama-sama. Meskipun kami tidak bertemu secara fisik, namun hadirat Tuhan menguasai kami semuanya. Terpujilah nama-Mu. Kami siap Tuhan hari ini memperingati kelahiran Tuhan, dan kami merasakan sukacita bersama-sama. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Lagu ini selalu dinyanyikan pada saat suasana Natal. Orang bilang lagu ini lagu yang setiap tahun anak-anak Tuhan menyanyikan pujian ini. Mari kita ulangi pujian ini bersama-sama dengan sukacita. Kita naikkan pujian ini. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Haleluya. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Raja. Bernyanyilah kamu, tentera malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja yang maha mulia lahir di bumi, yang maha mulia lahirlah di bumi, sama benar dengan kita pun. Datanglah Ia mengampunkan dosa, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya. Kalau
saudara di rumah mau bertepuk tangan, bersuka cita, meloncat, memuji, mengagungkan nama Tuhan. Di rumah kita bisa melakukan itu karena sukacita hari ini adalah sukacita yang tak terkatakan saat Dia memutuskan untuk mengasihi umat manusia. Sehingga pada saat Tuhan memutuskan mengasihi umat manusia, maka dari seluruh penjuru dunia, dari pulau-pulau, dari semua benua, terdengar selalu pujian bagi Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Haleluya. Pujikan pujian ini bersama-sama. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga tentara Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Haleluya. Sukacita yang tak terkatakan Tuhan saat kami mengagungkan Tuhan kami yang sudah mengasihi kami sedemikian rupa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, saudara dan saya ada sekarang ini, ada dan hidup adalah sebuah keputusan Tuhan untuk membuat kita menikmati hari-hari yang indah bersama-sama dengan Dia. Sebenarnya kita semuanya ada di dalam hukuman, namun ketika Tuhan memutuskan untuk mengasihi kita, Dia turun ke dalam dunia ini, Dia lahir ke dalam dunia ini menjadi sama dengan kita. Dan saat Dia sudah menang atas semuanya, lambang pemerintahan ada di bahunya. Dan orang menyebutnya penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengakui dan menyatakan Tuhan kita dengan pujian ini. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasihat ajaib,
Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Bapa yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah pujian yang mengingatkan kita bahwa Dia sudah memutuskan untuk mengangkat kita semuanya. Hari ini jadikan hari yang spesial, bukan hanya sebagai rutinitas setiap tahun kita merayakan Natal seperti ini, namun jadikan hari ini kita menyiapkan hati yang terbaik, sehingga saat firman Tuhan disampaikan, kita diberkati dan Roh Kudusnya menjamah kita, dan kita diubahkan sesuai pesan-pesan firman Tuhan. Sekali lagi, mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Kami siapkan hati kami Tuhan hari ini untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Dan bila setiap firman yang akan kami dengar menjadi berkat kekuatan bagi setiap kami yang mendengar, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu menyatakan kuasa, menyatakan berkat, menyatakan teguran, dan hal yang terbaik yang datang dari surga. Kami siap terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Waktu selanjutnya saya berikan pada hamba-Nya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya selalu bersyukur di setiap kesempatan bisa melayani Tuhan kepada saudara-saudara semuanya, sehingga anugerah kebenaran selalu bisa dibagikan kepada saudara semuanya. Dan saat ini di situasi akhir tahun, di saat Natal seperti ini, tentu setiap saudara punya rencana-rencana indah bersama dengan keluarga, mungkin sedang merencanakan suatu acara dan sebagainya. Dan
Berkenaan dengan tema Natal, maka pada saat ini oleh karena pertolongan Tuhan, saya ingin sampaikan satu tema, yaitu hidup dalam pemerintahan Yesus. Sekali lagi, hidup dalam pemerintahan Yesus. Firman Tuhan terambil dalam Matius pasal yang kedua. Saya akan bacakan mulai ayat 1 sampai ayat 12. Ini sebuah bacaan yang sudah tidak asing lagi di setiap Natal diadakan, ya, tentang orang-orang Majus dari timur. Firman Tuhan berkata demikian dari pasal 2 ayat 1 mulai. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ayat 4, maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Ayat 7, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Ayat 9, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ayat yang ke-11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ayat 12, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka, orang-orang Majus itu, ke negerinya melalui jalan lain. Saudara, bacaan ini sudah familiar sekali kita dengar tiap tahun, ya. Bahkan di dalam pentas-pentas drama Natal seringkali juga ini dipentaskan, ya. Dan ini menarik untuk diperhatikan, ya. Nah, dari bacaan ini di ayat yang kedua ada sepenggal kata yang sangat menarik. Orang Majus itu bertanya-tanya, ya, di manakah dianya besar, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Sekali lagi orang-orang Majus ini bertanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kalau kita perhatikan pertanyaan ini pertanyaan yang berasal dari orang Majus yang kemungkinan para ahli menyelidiki ada 3 kemungkinan. Yang pertama, kemudian dia adalah orang Partia. Yang kedua, dia adalah orang-orang Yahudi yang ikut terbuang sehingga bisa mewarisi Taurat dan nubuat-nubuat yang ada. Atau yang ketiga, memang benar-benar orang daerah timur yang memiliki keterampilan dalam ilmu astronomi perbintangan sehingga Tuhan memakai mereka untuk menyatakan kehadiran raja di dunia ini, ya. Siapapun dia, saudara, pertanyaan ini seperti sebuah penegasan
Ya. Karena orang-orang Majus ini kalau bertanya tentang raja itu tidak main-main. Karena jaraknya jauh, ketika mereka rela menempuh perjalanan yang begitu jauh sampai ke tempat itu bukan perkara main-main. Mereka meninggalkan keluarga, mereka membawa harta benda, ya. Tentu itu sesuatu yang sangat serius. Saya percaya, saudara, Alkitab mencatat ini, itu artinya Tuhan memakai orang-orang Majus untuk menyatakan, ya, berita kehadiran raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus, lewat hidup mereka. Dengan urapan dan pewahyuan kepada mereka, mereka bisa membedakan di antara ribuan bintang-bintang di langit. Mereka bisa melihat bahwa ada satu bintang ilahi yang menjamah mereka, sehingga mereka begitu yakin itu petunjuk yang akan membawa mereka kepada seorang raja yang lahir ke dunia. Karena itu, saudara, perkataan orang Majus ini sungguh-sungguh perkataan yang diurapi Tuhan. Ya. Nah, yang membuat saya menarik ini adalah perkataan raja ini. Ya. Ini sebuah perkataan yang mewakili hati Tuhan. Ya. Bahwa apa yang dilihat oleh orang-orang Majus lewat bintang yang menuntun mereka itu betul-betul menggambarkan bahwa ada seorang raja di atas segala raja itu lahir ke dunia ini, ya. Dan mereka dipakai untuk membuktikan itu dari tempat yang jauh menuju perjalanan yang jauh sampai ke tempat itu, saudara, ya. Dan bagi saya pribadi, orang Majus ini bukan orang yang sembarangan, tapi orang yang dipilih. Karena tidak hanya bintang saja yang menuntun mereka, namun ternyata ketika Raja Herodes berniat jahat, dengan liciknya dia menyuruh kalau nanti ketemu dia suruh mengabari, Tuhan secara pribadi di pasal 2 ayat 12 dikatakan, dan karena diperingatkan dalam mimpi, ya, itu artinya Tuhan secara khusus menjumpai orang-orang Majus ini, ya. Dengan urapan di dalam mimpi itu, mereka begitu yakin bahwa itu adalah pimpinan Tuhan, sehingga mereka waktu pulang tidak melewati jalan yang sudah ditentukan, tapi mengambil jalan lain menghindari Raja Herodes. Jadi bagi saya pribadi, ya, orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, karena Tuhan terlibat langsung dalam perjalanan mereka. Sampai pulangnya pun Tuhan bertanggung jawab untuk memilihkan jalan yang lainnya. Nah, lepas dari itu semuanya, ada satu pertanyaan yang penting yang di tema Natal ini saya sampaikan. Pertanyaan adalah, benarkah Yesus hadir sebagai raja? Sekali lagi, saudara, benarkah Yesus hadir sebagai raja? Ada dua jawaban, saudara, ya. Jawaban yang pertama, Yesus hadir betul-betul sebagai raja, ya. Secara institusi atau lembaga itu hadir memimpin, ya, seluruh bumi ini. Dia sungguh-sungguh hadir sebagai raja di atas segala raja. Secara pemerintahan, secara kenegaraan, sungguh-sungguh bertahta di atas seluruh bumi ini sebagai satu-satunya raja yang merintah, yaitu setelah adanya peristiwa rapture atau pengangkatan, yaitu ketika Yesus ada di awan-awan menjemput orang-orang yang percaya, ya. Setelah itu orang-orang percaya diangkat, lalu ditempatkan satu tempat khusus oleh Bapa di surga. Setelah semua genap waktunya, maka Yesus bersama dengan orang-orang diangkat itu akan hadir lagi ke bumi. Itulah disebut dengan second coming, kedatangan Tuhan yang kedua. Nah, kedatangan yang kedua itu benar-benar Yesus akan mendirikan kerajaan selama 1000 tahun. Dia menjadi raja di atas segala raja, bersama dengan orang-orang percaya juga memerintah sebagai raja di seluruh muka bumi ini, ya. Itu benar-benar terjadi,
Yesus benar-benar sebagai raja di dalam Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai ke 6. Ya. Itu yang pertama, Saudara. Nah, yang kedua berkenaan dengan situasi hari-hari ini. Kalau yang pertama, Yesus hadir sebagai raja yang benar-benar raja memerintah seluruh dunia ini, ya, secara institusi atau lembaga kenegaraan. Yang kedua, bagi orang-orang yang percaya atau orang-orang Kristen, Yesus hadir secara pribadi sebagai raja dalam bentuk pemerintahannya. Ya. Sekali lagi, yang kedua, bagi orang-orang yang percaya atau orang-orang Kristen seperti saya dan saudara, Yesus hadir secara pribadi sebagai raja dalam bentuk pemerintahannya. Nyanya besar. Artinya begini, saudara, ya. Siapa saja yang percaya kepada Yesus dan menempatkan Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka hidupnya berada di dalam pemerintahan Yesus. Dan ini bersifat secara pribadi, bukan secara lembaga atau institusi kenegaraan. Ini bersifat sangat pribadi terhadap orang-orang percaya atau orang-orang Kristen, saudara. Ya. Makanya dalam Yesaya pasal 9 ayat 6, ya, dikatakan demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Perhatikan baik-baik. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya. Di situ ada kata-kata lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ya. Intinya, setiap orang percaya harus rela hidup di dalam pemerintahan Yesus atau kehendak Tuhan Yesus. Ya. Itu artinya rela mementingkan kepentingan Tuhan di atas segala-galanya. Itulah sebabnya Yesus memberikan Roh Kudus dan firman-Nya sebagai media, sarana pemerintahannya bagi setiap orang percaya. Nah, pertanyaannya begini, saudara. Mudahkah hidup dalam pemerintahan Yesus itu? Mudahkah hidup dalam pemerintahan Yesus itu? Jawabnya adalah tidak mudah. Jawabnya adalah tidak mudah. Karena hidup dalam pemerintahannya, yaitu pemerintahan Yesus, itu artinya hidup dalam hal menyangkal diri. Jadi ketika kita hidup dalam pemerintahan Yesus, itu artinya hidup kita itu dalam status harus rela menyangkal diri. Seperti Matius pasal 16 ayat ke-24. Ya. Kata menyangkal diri itu berasal dari kata Yunani aparneomai. Aparneomai. Ya. Secara dasar artinya membantah atau menyatakan tidak. Yang maknanya adalah dengan tegas, ya, saya ulangi, dengan tegas mengatakan tidak kepada kehendak diri sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya ulangi, dengan tegas mengatakan tidak kepada kehendak diri sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan bersikap setuju untuk semua kehendak Tuhan. Ya. Makanya perkara ini tidak mudah, saudara. Ya. Kenapa tidak mudah, saudara? Untuk menaklukkan kepentingan sendiri atau kehendak sendiri, itu merupakan proses yang tidak gampang dan tidak instan. Ya. Karena sejak di Taman Eden, sebelum manusia jatuh dalam dosa, kita sudah tahu, ya, peristiwanya. Sebelum manusia pertama itu jatuh dalam dosa,
Ketika Allah mengaruniakan namanya free will atau kehendak bebas, itu benar-benar bebas memilih. Walaupun harapan Tuhan itu agar manusia ciptaannya itu sungguh-sungguh hidup di dalam kehendak Tuhan seutuhnya. Ya. Namun Tuhan tentu saja tidak ingin disebut sebagai pribadi yang otoriter. Ya. Karena itu dia memberikan free will kepada manusia agar manusia bisa menggunakan kehendaknya di jalan-jalannya Tuhan. Maka tes uji yang pertama, Tuhan berkata, kamu boleh makan segala yang ada di taman ini buah-buahnya, ya. Namun satu yang tidak boleh, buah pengetahuan yang baik dan pengetahuan yang jahat. Ya. Ternyata kita melihat sebuah peragaan. Manusia pertama, ya, lebih mementingkan keinginannya sendiri, kehendaknya sendiri, sehingga mereka jatuh dalam tipu daya kuasa kegelapan. Sejak hari itulah manusia makin menjadi makhluk yang mementingkan diri sendiri, ya, mementingkan kehendaknya sendiri. Kalau saudara selidiki mulai pasal 4 sampai pasal 6, itu manusia dikatakan hatinya cenderung melakukan segala yang diinginkannya dan itu jahat di mata Tuhan. Sampai pasal 6 itu diakhiri dengan murka Tuhan yang dikatakan Tuhan menyesal, lalu Tuhan hendak memusnahkan semua manusia kecuali satu yang namanya Nuh, karena dia hidupnya berbeda dengan orang sejamannya. Nah, menaklukkan kepentingan pribadi, kehendak pribadi itu adalah perkara yang susah. Karena kita sudah jatuh dalam dosa, kita berperang tiap hari melawan keinginan pribadi. Karena itu ini tidak bersifat instan, tapi sebuah proses. Untuk beralih, ini perhatikan baik-baik saudara. Untuk beralih dari kehendak sendiri, kepentingan sendiri kepada kehendak Tuhan atau kepentingan Tuhan, butuh waktu untuk meremukkan keakuan kita. Butuh waktu untuk meremukkan keakuan hidup kita. Saya berikan contoh kehidupan yang seperti itu, yang diremukkan, sehingga orang yang hidup dengan keakuan, kepentingan sendiri, kehebatannya sendiri, itu ditundukkan Tuhan dalam proses yang tidak singkat, sehingga akhirnya yang mengendap dalam hidup dia adalah sebuah perasaan yang tidak memiliki apa-apa, tidak berguna, dalam arti tidak mampu berbuat apa-apa. Contoh itu adalah Musa, saudara. Musa adalah seorang keturunan Ibrani yang karena sesuatu diizinkan dan dibesarkan sebagai pangeran Mesir. Ditempa dengan segala jenis ilmu, singkatnya dia punya skill, kemampuan setingkat dengan seorang profesor. Nah, karena orang ini merupakan pilihan Tuhan, pada saat dia ada di Mesir, Tuhan tidak bisa memakai dia, saudara. Kenapa? Karena keakuannya belum dipecahkan, keakuannya belum diremukkan Tuhan. Karena Tuhan izinkan ketika dia melakukan sebuah kesalahan dengan membunuh orang Mesir dan ketahuan, ya, akhirnya dia melarikan diri. Sampailah dia ke sebuah tempat namanya Tanah Median. Dan dia diizinkan Tuhan menjadi seorang gembala kambing domba di Median itu selama 40 tahun lamanya. Saudara perhatikan, kita harus belajar untuk berimajinasi, ya. Seorang dengan kemampuan pangeran, seorang dengan kemampuan yang setara dengan profesor dari segala disiplin ilmu, saudara, tiba-tiba dia harus menjadi seorang rendahan, seorang yang menggembalakan kambing domba. Itu sebuah perendahan yang tingkatnya sampai dasar, ya. Gembala itu status sosialnya rendah, ya. Itu artinya direndahkan sedemikian rupa
Dan ketika dia menggembalakan kambing domba, itu betul-betul pertempuran yang dahsyat yang ada di dalam manusia pribadinya Musa. Itu tidak mudah, saudara. Ya, kemewahan ditinggalkan, ya, kehormatan ditinggalkan, sanjungan ditinggalkan, ya, pengakuan di Mesir ditinggalkan, segala kelengkapan hidup ditinggalkan, fasilitas ditinggalkan, semua status kerajaan ditinggalkan. Tiba-tiba dia tidak punya apa-apa dan pekerjaannya hanyalah seorang gembala kambing domba. Itu sangat rendah. Itu secara pribadi kalau saya baca, manusia batin dia itu mulai dipecahkan, itu mulai diremukkan Tuhan, sehingga itu mempengaruhi jiwa, di mana dalam jiwa itu ada yang namanya keakuan, itu juga akhirnya diremukkan Tuhan sampai tingkat rendah. Dan itu mempengaruhi cara hidup dia, cara bersikap dia. Dan Tuhan punya proyek di sana agar orang ini bisa dipakai Tuhan. Saudara, ketika Musa sudah mengalami proses seperti itu dan sudah waktunya setelah 40 tahun diremukkan Tuhan, ketika Tuhan menemui Musa dan mengutus dia untuk kembali ke Mesir dan membawa keluar bangsa Israel dari Mesir untuk dibawa ke tanah Kanaan, ya, Musa dalam kondisi benar-benar di tingkat yang paling rendah keakuannya. Sampai saya berani berkata, sampai Musa itu menjadi pribadi yang minder di hadapan Tuhan. Ya, beberapa bukti saya akan bacakan buat saudara. Dalam Keluaran pasal 3 ayat 11 dikatakan begini, ya. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini?" Ya, perhatikan saudara. "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Ya. Perkataan "siapakah aku ini" itu menunjukkan betapa dia minder sekarang ini. Ya, betapa dia sudah dikosongkan hidupnya dari segala kemewahan di Mesir, saudara. Yang kedua, Keluaran pasal 4 ke 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Coba bayangkan saudara, ya. Yang kedua ini dia makin merasa benar-benar tidak mampu berbuat apa-apa, sampai ngomong pun berat, ngomong pun gagap, ya, nggak bisa ngomong, sepertinya menjadi orang yang setengah bisu, ya. Saya yakin itu merupakan pukulan-pukulan waktu dia menjadi seorang gembala kambing domba 40 tahun di tempat yang sangat panas, tidak di tempat yang enak, ya. Tidak sebuah tempat taman di Mesir atau tempat pangeran di Mesir dengan segala kelengkapannya. Ini tempat yang kalau siang panas sekali, kalau malam dingin sekali. Itu telah membuat dia menjadi orang yang sangat rendah, bahkan rendah diri saya sebutnya, saudara. Sampai dia berkata, "Aku ngomong aja nggak bisa Tuhan. Masa aku disuruh ke sana lalu berhadapan dengan Fir'aun?" Ya. Lebih tragis lagi di Keluaran pasal 4 ayat 13 dikatakan begini, ya. Tetapi Musa berkata ini kepada Tuhan, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut engkau utus." Yang ketiga ini, Musa telak menolak segala permintaan Tuhan. "Ah Tuhan, utuslah siapa yang bisa engkau utus, jangan aku Tuhan." Ya, saudara perhatikan. Ini keadaan ego Musa benar-benar sudah disalibkan, ya, sudah diremukkan sampai tingkat hancur, sehingga yang ada adalah benar-benar orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi justru inilah saudara, keadaan yang seperti inilah ketika keakuan itu sudah dimatikan, yang ada adalah sebuah pengakuan yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ini orang adalah orang yang bisa menerima pemerintahan Tuhan, sehingga bisa dipakai Tuhan. Inilah makna yang saya sebutkan
bagaimana sesungguhnya kita hidup di dalam pemerintah Tuhan yang sesungguhnya, saudara. Ya. Maka kesimpulannya, jika hari Natal ini saya dan saudara berkata Yesus adalah Rajaku, karena seringkali dalam suasana Natal berkata Yesus adalah Raja, amin, lalu jemaat mengatakan amin. Ketika kita seorang Kristen berkata Yesus adalah Rajaku, sesungguhnya itu perkataan tidak boleh sembarangan. Karena ketika kita berkata Yesus adalah Rajaku secara pribadi, sesungguhnya kita harus bertanggung jawab dengan kata-kata penyangkalan diri, yang artinya dengan tegas menolak segala kepentingan pribadi, kehendak pribadi yang tidak sesuai dengan kepentingan kehendak Tuhan, lalu berkata setuju dengan segala kepentingan kehendak Tuhan. Itu tidaklah mudah. Makanya ketika kita berkata Yesus adalah Rajaku, sesungguhnya kita harus sudah punya kondisi di dalam itu. Manusia yang di dalam itu harus berkata, aku adalah hamba Tuhan. Tidak ada lagi aku yang bersifat aku, mementingkan diri sendiri, kehendak diri sendiri. Itu harus mulai mati. Yang hidup adalah setuju dengan segala kepentingan Tuhan, ya. Sehingga waktu kita berkata Yesus adalah Rajaku secara pribadi, itu menunjukkan benar-benar kita faktanya hidup di dalam pemerintahan Yesus Kristus. Nah, saya ingin tunjukkan kehidupan sehari-hari kepada saudara sebagai aplikasinya di hari Natal ini. Ternyata banyak orang Kristen, entah sejak lahir, entah karena perjalanan hidup dia akhirnya menjadi orang Kristen. Banyak orang Kristen yang hidupnya tidak hidup di dalam pemerintahan Tuhan Yesus. Artinya secara fakta mereka tidak punya penyangkalan diri. Karena itu, mari saudara, saya dan saudara merenungkan sejenak. Apakah betul-betul di hari Natal ini kita masih berkata Yesus adalah Raja di atas segala raja dalam hidupku? Atau kita berkata Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku? Setiap perkataan ini ada sebuah konsekuensi. Tidak hanya boleh dikatakan di ucapan di udara dan didengar orang, namun itu harus sampai ke dalam hidup kita, karakter kita, sifat kita, manusia batin kita, manusia roh kita. Di dalam itu ada sebuah bukti memang keakuan kita sudah diproses Tuhan sedemikian rupa. Entah berapa lama itu sudah diproses, sehingga di hadapan Tuhan kita seperti Musa tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Kita tidak mampu berkata apa-apa. Kita tidak mampu melakukan apa-apa. Yang bisa kita lakukan hanyalah bergantung kepada Tuhan. Dan Musa telah membuktikan ketika dia disuruh melanjutkan perjalanan ke tanah Kanaan. Dia berkata, Tuhan, kalau Engkau sendiri tidak menyertai kami, sekali-kali kami tidak akan berangkat ke tanah Kanaan. Artinya dia merasa sangat tidak mampu berjalan sendirian. Dia butuh sosok Tuhan untuk pimpin dia ke tanah Kanaan. Tanpa kehadiran Tuhan, Musa berani berkata, aku tidak mau melanjutkan perjalanan. Nah, inilah sebuah ungkapan manusia yang memang akunya sudah ditundukkan, sehingga memang dia belajar hidup di dalam pemerintahan Tuhan, diperintah Tuhan. Beberapa contoh mari kita aplikasikan dalam hidup kita, saudara. Ya, yang pertama, pemerintahan Yesus berkata dalam 2 Korintus pasal 6 ayat ke-14, ya, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang atau tidak seiman. Ya, jadi dalam pemerintahan Yesus firman-Nya berkata, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang atau tidak seiman. Coba perhatikan baik-baik, saudara. Berapa banyak saudara-saudara menyaksikan sebuah peragaan anak Tuhan itu rela meninggalkan imannya demi orang yang tidak dikenal Tuhan, ya, yang tidak mengenal Tuhan, dan meninggalkan imannya pergi, ya,
dan menikah dengan orang seberang. Ya. Atau ada anak Tuhan, ya, tetap bertuhan dengan Yesus, tetap bergereja, namun berpacaran dengan orang yang tidak kenal Tuhan, lalu menikah, ya. Lihat saudara, waktu pacaran dengan orang yang tidak seiman saja, itu sudah melanggar pemerintahan Yesus. Dan ini bukan perkara yang perlu disembunyikan. Begitu banyak anak-anak Tuhan sudah melanggar pemerintahan Tuhan. Padahal kalau di gereja itu berkata Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku, Tuhan adalah Rajaku. Itu artinya mengingkari, menyangkali bahwa Yesus adalah Rajanya, pemerintahnya. Makanya kalau kita mengaku Yesus adalah Raja kita, satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, harus ada sebuah penyangkalan yang terbukti dalam itu manusia. Keakuan kita ini harus sudah diremukkan sehingga kita belajar hidup dalam pemerintahannya, ya, dan rela menanggung salib Kristus. Contoh kedua saudara, ya. Pemerintahan Yesus juga berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran pasal 20 ayat 3, ya. Pemerintahan Yesus berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, ya. Yesus sebagai Tuhan dan sebagai Raja itu adalah pribadi yang cemburu. Artinya jangan sampai ada Allah lain dalam kehidupan kita. Namun faktanya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen hidupnya benar-benar tidak bergantung kepada satu Raja Yesus Kristus, namun dalam prakteknya masih percaya kepada Allah lain, percaya kepada filsafat. Bahkan banyak orang Kristen kalau khotbah isinya banyak filsafat, dikutip dalam WA, dalam medsos, banyak filsafat-filsafat yang berbau firman Tuhan, ya, sehingga firman menjadi kabur, seolah-olah filsafat itu yang paling benar. Ini berbahaya saudara. Percaya kepada filsafat, percaya kepada kata-kata mutiara, percaya kepada orang pintar, percaya kepada paranormal, percaya kepada dukun, ya, percaya kepada keyakinan-keyakinan yang berasal dari keyakinan yang lainnya. Coba perhatikan saudara, ya. Itu sesungguhnya kita sedang menyangkal Yesus. Padahal pemerintahan Yesus berkata jelas, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuhan tidak ingin dimadu saudara. Bahkan ketika ada benda satu yang berasal dari tempat lain, itu dipercayai sebagai benda yang punya tuah, entah cincin, entah kalung, entah apa saja, masih ada orang-orang yang memakainya, ya. Katanya ini merupakan jimat, merupakan lambang keberuntungan, atau apalah namanya saudara. Masih ada yang memakai seperti itu. Padahal ke gereja ikut memuji, ikut menyembah, ikut dengan firman Tuhan, tapi cincin, kalung atau benda-benda itu menghiasi tubuhnya, itu sebenarnya masih ada Allah lain. Tuhan ingin kita tegas kalau ikut Yesus. Matius pasal 6:24, kalau engkau menyembah Tuhan, ya menyembah Tuhan. Jangan menyembah Tuhan iya, menyembah Mamon iya. Salah satu harus kita sembah. Yang ketiga, pemerintahan Yesus juga berkata, tetaplah berdoa. Ya, saya sengaja mengambilkan satu pemerintahan Yesus yang sangat sederhana, 1 Tesalonika pasal 5:17 dengan kalimat pendek, tetaplah berdoa. Ya. Pemerintahan Yesus, kehendak Tuhan hanya berkata tetaplah berdoa. Namun berapa banyak saudara orang Kristen yang sungguh-sungguh berdoa? Saya tidak berkata doa rutinitas ya, doa makan, doa tidur, doa pergi kerja, doa perlindungan, itu semua dilakukan orang Kristen saudara. Tapi doa yang berunsur sebuah persekutuan yang intim dengan pribadi dia, sangat jarang saya menemuinya saudara. Itu perkara langka saudara, ya. Ada banyak orang Kristen mengatakan cukup ketika ada dalam gedung gereja ikut ibadah, ya, lalu pulang Senin sampai Sabtu sama sekali tidak ada persekutuan dengan Tuhan, lalu ketemu lagi Minggu, itu merasa cukup bagi dia. Nah ini sebenarnya Kristen abal-abal, ini tidak ada kualitasnya.
Tuhan berkata tetaplah berdoa, itu menunjukkan bahwa waktu ini sedang berjalan dengan tidak konstan. Artinya tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari, tiap minggu itu bisa berubah peristiwanya. Karena berubah peristiwanya, maka yang konstan, yang tetap kuat, yang tetap ada, yang tetap melekat adalah doa kita dengan Tuhan. Artinya persekutuan kita dengan Tuhan itu harus ajak, harus tetap ada. Karena itu akan menjagai setiap momen-momen yang ada dalam hidup kita ini, kita tetap terhubung dengan surga, sehingga kehendak Tuhan juga tetap terjaga. Makanya banyak orang terlepas dari segala kehendak Tuhan karena dia terlepas dari hadirat Tuhan, tidak punya persekutuan dengan Tuhan. Nah, orang seperti ini susah hidup di dalam pemerintahan Tuhan atau kehendak dan pimpinan Tuhan. Susah, saudara. Pemerintahan Tuhan Yesus berkata, tetaplah berdoa. Situasi apapun tetaplah berdoa. Namun banyak orang Kristen tidak melakukannya. Hanya berdoa ketika ada kepentingan, ada masalah, ada sebuah musibah, lalu datang ke Tuhan dengan sungguh-sungguh berdoa. Kalau itu yang dilakukan, maka ini kembali seperti di atas. Yesus tidak lebih dari seorang dukun paranormal. Ketika diperlukan baru datangi, saudara. Nah, banyak orang Kristen memperlakukan Yesus bukan sebagai raja, tapi sebagai paranormal, sebagai dukun. Waktu diperlukan, dia baru datang kepada Yesus. Begitu selesai, dia lupakan Tuhan. Yang keempat, saudara, pemerintahan Yesus juga berkata, jangan menghakimi. Ini pemerintahan Yesus, saudara, jangan menghakimi. Ya, Matius pasal 7 ayat 1. Ya. Namun banyak orang Kristen sudah duduk di singgasana Tuhan. Padahal penghakiman itu adalah miliknya Tuhan. Itu kedudukannya Tuhan sebagai hakim. Namun banyak orang Kristen di dunia ini seringkali duduk di kursinya Tuhan, menghakimi orang-orang. Ya. Kalau orang Kristen sungguh-sungguh memahami arti kata menyangkal diri tadi itu, dengan tegas menolak semua yang berbau kepentingan pribadi dan kehendak pribadi, lalu berkata setuju dengan segala kepentingan dan kehendak Tuhan secara pribadi, dengan tegas seperti itu, maka dia akan menjadi pribadi yang tidak berani menghakimi. Karena menghakimi itu adalah wilayahnya Tuhan. Pasti dia menjadi orang yang sungguh-sungguh menjauhi penghakiman. Namun gereja Tuhan, sinode apa saja, banyak terjadi penghakiman satu dengan lainnya. Ini waktunya kita bertobat, saudara. Yang kelima, pemerintahan Yesus juga berkata, pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Efesus pasal 4 29. Ya. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Itu pemerintahan Yesus, saudara. Ya. Namun faktanya banyak orang Kristen hobinya gosip, dan gosip itu sifatnya menghancurkan banyak hubungan. Lihat, saudara, gereja itu hancur bukan dari luar. Ketika gereja itu baik gedung maupun orang-orangnya diserang dari luar, gereja malah kuat, gereja malah bersatu. Padahal itu gereja dibakar, ada yang dibunuh, gereja malah kuat, saudara, kalau serangan dari luar. Ya, ini aneh. Aniaya justru membuat orang Kristen kuat. Namun yang buat Kristen hancur itu bukan dari luar, tapi dari dalam. Dan dari dalam itu dimulai dari benih yang kecil, yaitu perkataan yang tidak membangun, perkataan yang sifatnya adalah menggosip, memfitnah, ya, kata-kata yang saling mengadu domba, kata-kata yang bersifat bersilat lidah sebagainya, itu menghancurkan dari dalam. Banyak gereja pecah gara-gara perkataan. Padahal pemerintahan Yesus berkata, pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Nah, beberapa hal telah saya sebutkan kepada saudara. Ya, itu contoh-contoh pemerintahan Yesus. Masih begitu banyak, dari Kejadian sampai Wahyu, itu pemerintahan Yesus ada di situ semuanya. Ya, begitu banyak, saudara. Namun pada saat ini, apa yang sudah saya sampaikan, ya, beberapa contoh pemerintahan itu, saya hanya ingin mengajak bahwa di hari Natal ini, mari kita kembali kepada status kita sebagai orang Kristen yang sebenarnya, ya,
Itu orang-orang yang mengikuti, mengiring Yesus. Kata Kristen itu artinya menjadi pengikut Kristus, artinya meneladani apa yang Yesus telah perbuat, ya. Dan apa yang Yesus telah perbuat itu semuanya berbau kerajaan surga, berbau kehendak Bapa di surga. Semua yang Yesus lakukan itu seirama, seiring, sama dengan kehendak Bapa di surga, ya. Makanya Yesus di dalam Matius pasal 6 ke 10 berkata, datanglah kerajaanmu. Yesus sedang mengajari kepada murid-muridnya dan orang di situ untuk berdoa. Dengan doa salah satunya adalah datanglah kerajaanmu. Kata datanglah kerajaanmu itu artinya meminta pemerintahan Tuhan itu turun atas hidup kita. Karena itu sudah dikasih dalam Tuhan, ini hari Natal biarlah menjadi satu momen untuk memperbaiki kita sebagai orang Kristen yang mungkin sudah lama kita terjebak pengakuan-pengakuan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, Yesus adalah Rajaku satu-satunya, tapi tidak diimbangi dengan kehidupan yang faktanya seperti arti dari kata Yesus adalah Raja, yaitu Yesus yang memerintah hidup kita, atau pemerintahan Yesus adalah hidup kita. Faktanya tidak sesuai. Hari ini marilah kita belajar dan terus belajar hidup dalam pemerintahan Yesus, dalam kepentingan dan kehendak Yesus, ya. Kalau kita bisa hidup di dalam pemerintahan Yesus, yaitu kehendak dan kepentingan Yesus, maka inilah persembahan terbaik kita di hari Natal ini, saudara. Kalau ditanya apa persembahan terbaikmu dari Natal ini, ya, ada yang mempersembahkan hadiah gereja, ucapan syukur berupa uang, ya. Ada yang mempersembahkan mungkin benda-benda untuk kepentingan gedung gereja dan sebagainya. Tapi persembahan yang terbaik kepada Tuhan yang diperingati sebagai hari Natal adalah hidup di dalam pemerintahan Yesus yang seutuhnya, hidup di dalam kehendak dan kepentingan Yesus yang sebenarnya. Itulah kado terbaik dari kita untuk Tuhan di hari Natal ini. Sebab gegap gempita perayaan Natal dengan segala acaranya, dengan segala kemegahannya, dengan segala fasilitasnya, dengan segala konsumsinya yang mungkin sangat enak, dengan segala hadiah-hadiah yang saling dibagikan, dengan segala baju yang baru dan mewah dan sebagainya, dengan acara yang sangat meriah dan sebagainya, itu tidak ada artinya. Itu hanya bersifat di permukaan, itu hanya jasmani saja, saudara. Namun nilai yang paling penting di hadapan Tuhan adalah ketika kita hidup di dalam pemerintahan Yesus yang sebenarnya, yaitu menyangkal diri, yaitu dengan tegas berkata, ya, menolak segala yang berbau kepentingan pribadi dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, lalu setuju dengan segala kepentingan dan kehendak Tuhan seutuhnya. Itulah arti hidup di dalam pemerintahan Yesus. Inilah kado terbaik kita buat Tuhan, saudara, di hari Natal ini. Saya berharap setelah saudara mendengar firman ini, saudara mau merenungkan arti Natal yang sesungguhnya. Bukan sebuah acaranya, bukan pertemuan keluarganya, bukan sebuah perayaan Natal, bukan sebuah kemeriahan acara-acara Natal. Tapi inilah yang terpenting yang sudah saya sampaikan. Kiranya oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus dan firman-Nya yang merupakan media pemerintahan Yesus memampukan saya dan saudara mulai detik hari ini hidup di dalam pemerintahan Yesus Kristus yang adalah Raja kita untuk selama-lamanya. Selamat Natal, selamat hidup baru, dan selamat diberkati Tuhan menyambut tahun 2021. Kiranya saya dan saudara selalu hidup di dalam pemerintahan Yesus Kristus yang adalah Raja yang sebenarnya dalam hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur bagimu, ya Bapa, yang sudah mengurniakan anakmu yang tunggal, Yesus Kristus, turun ke dunia sebagai manusia,
sampai rela mati menghentikan hukuman kami dan menjadi raja dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, di hari Natal ini Engkau menyadarkan kami betapa sudah lamanya kami hidup menyimpang dari kekristenan yang sebenarnya. Kami sering berkata, Yesus adalah Rajaku, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku satu-satunya. Namun faktanya hidup kami ternyata tidak hidup di dalam pemerintahan Yesus. Kami hidup dengan diri kami sendiri, kami hidup dengan kehendak kami sendiri, kami hidup dengan kepentingan kami sendiri. Dan kami jauh dari kepentingan kehendak Tuhan. Ini waktunya kami dibenahi Tuhan, diberi anugerah untuk mulai dibenahi dan hidup di dalam sungguh-sungguh pemerintahan Yesus Kristus seutuhnya. Karena itu Tuhan, kalau masih ada aku kami, sifat ego kami yang belum dihancurkan, belum diremukkan, mari proses setiap kami Tuhan, agar kami seperti Musa, kami akhirnya setelah diproses oleh Tuhan, kami menjadi pribadi yang sungguh-sungguh sadar kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan, kami tidak berani melangkah tanpa penyertaan Tuhan seperti Musa. Sehingga sungguh-sungguh kami seperti Musa, mudah untuk diperintah, mudah hidup dalam pemerintahan Tuhan yang sejati dan sebenarnya. Apalagi menghadapi situasi yang sulit ini, bahkan tahun-tahun 2001 dan seterusnya Tuhan, sungguh kami membutuhkan anugerah. Tiang awan dan tiang api-Mu ada dalam hidup kami setiap hari Tuhan. Karena itu Tuhan, meteraikan firman ini, ajar kami melakukannya sampai kami benar-benar menjadi pribadi yang hidup di dalam pemerintahan Yesus Kristus yang adalah Raja kami untuk selama-lamanya. Terima kasih, di dalam dan demi kemuliaan-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah naikkan doa dan kami sudah menerima berkat-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sekali lagi sebelum saya tutup, saya mengatakan kepada saudara, selamat hari Natal, selamat diberkati, selamat menjadi pribadi yang baru, selamat menyambut tahun baru 2021 dengan anugerah dari Yesus Kristus adalah Raja kita. Haleluya, amin.